Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan Pangeran Diponegoro dalam perjuangan Perang Jawa. Kali ini kita akan mencoba menelisik mengapa Pangeran Diponegoro berpakaian jubah. Tidak pakai blangkon, terus tidak pakai batik, tidak pakai jarit, lurik kayak yang lain. Ini yang foto-foto yang kita terima loh ya. Nah, bagaimana? Monggo disimak. Bila ingin membantu pendanaan, kopi, atau pasang iklan di Tonatan TV, lihat selengkapnya pada deskripsi. Sedulurku yang berbahagia, Islam mempengaruhi pakaian orang Jawa. Salah satunya adalah kebaya, janggan yang didesain untuk menutup leher perempuan, dan jubah dan surban yang dikenakan para pangeran, termasuk Pangeran Diponegoro. Bila memperingati hari-hari Islam yang tidak dihadiri oleh pejabat-pejabat kolonial, para pangeran Jawa akan mengenakan jubah dan surban. Namun, Pangeran Diponegoro selalu tidak pernah nampak menghadiri acara-acara grebek. Baik itu grebek poso, grebek sawal, grebek maulud yang diadakan di keraton. Padahal Diponegoro adalah wali sultan. Bukan karena acara grebek itu sebagai perbuatan syirik, sehingga Pangeran Diponegoro tidak menghadirinya. Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi telah diangkat sebagai wali sultan, karenanya wajib memimpin acara grebek. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Ratu Ageng dan Ratu Kencono keberatan jika Diponegoro duduk di singgasana untuk menerima sembah sungkem dari para bupati di acara grebek. Mereka justru mengundang Residen Yogyakarta dan duduk di singgasana serta para bupati lantas menyembahnya. Ini tindakan yang membuat Diponegoro tersinggung. Ia menyebut tindakan ini sebagai penghinaan terhadap martabat orang Jawa. Sejak muda, Diponegoro sudah terbiasa memakai jubah dan surban. Tinggal di Tegalrejo, wilayah di luar lingkungan keraton, ia banyak belajar agama Islam. Lingkungan Tegalrejo merupakan lingkungan religius. Selain suka menyepi ke gua, Diponegoro juga rajin ke pesantren untuk belajar agama. Sedulurku sekalian, beliau Pangeran Diponegoro
sangat menyukai cerita sejarah Nabi. Saat paling membahagiakan baginya adalah ketika dapat berkumpul dengan santri rendahan yang miskin, lamun kang den karemi tunggal lan santri alit kang samyo nistonipun. Ini yang ditulis oleh Saleh As'ad Jamhari yang saya temukan dari Republika. Di luar istana, ia hidup di lingkungan religius, tetapi di dalam istana ia justru menemukan gaya hidup sekuler, baik pada pemerintahan ayahnya Sultan Hamengkubuwono III di 1812 hingga 1814 maupun pada masa pemerintahan Hamengkubuwono IV dan Hamengkubuwono V. Sedulurku yang berbahagia, di masa pemerintahan Hamengkubuwono IV, ini di tahun 1814 hingga 1822, merupakan masa keemasan masuknya pengaruh budaya Eropa di Jawa. Sehingga Hamengkubuwono IV dikenal sangat sekuler, suka hidup mewah, dan meniru gaya hidup orang Belanda. Beliau Hamengkubuwono IV merupakan putra dari Hamengkubuwono III dari Permaisuri, sedangkan Pangeran Diponegoro putra Hamengkubuwono III dari istri Selir. Diponegoro sebetulnya sering menasihati adiknya itu, tetapi nasihatnya tidak pernah digubris. Hamengkubuwono IV lebih menerima nasihat dari Patih Danurejo yang memang memegang kendali keraton di saat itu. Kita tahu, Hamengkubuwono IV diangkat menjadi sultan itu pada usia 10 tahun. Belanda menunjuk Patih Danurejo sebagai walinya. Wajar jika kehidupan sekuler di keraton membuat Diponegoro tidak betah. Terlebih intrik-intrik keraton juga membuat dirinya tersingkir. Hidup di luar keraton justru memberi kesempatan kepada Pangeran Diponegoro untuk dapat menggalang solidaritas dari rakyat. Saya bukan Diponegoro, saya adalah Ngabdul Kamit. Begitu sering diucapkan oleh Pangeran Diponegoro mengenai sebutan untuk dirinya di luar keraton. Beliau memang memilih menjadi pemimpin di luar keraton dengan bersendikan ajaran Islam. Di luar keraton, ia merasa perlu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami. Diponegoro dalam bukunya Peter Carey menuliskan mengangkat dirinya sebagai pengatur agama di Pulau Jawa, Ratu Panetep Panotogomo. Hal ini sesuai dengan cara para wali menjalankan kekuasaan agama di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Gelarnya sangat panjang. Orang mengenalnya sebagai Sultan Ngabdul Kamit Heru Cokro Ngamirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Beliau juga meninggalkan pakaian Jawa dan menggantinya dengan pakaian surban yang serba putih. Secara simbolik, sikap itu menegaskan idealismenya untuk mengikuti jejak dan perbuatan Nabi. Ini yang ditulis oleh Saleh As'ad Jamhari yang saya dapat dari republika.co.id.
Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait Diponegoro tidak hadir dalam acara grebek di keraton dan juga mulai menanggalkan pakaian Jawa menggantikannya dengan jubah. Besok kita sambung lagi. Ada kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Treng ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.